Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya di channelnya Mamah Nurcin. Di video kali ini saya akan membuat makmol kurma atau makmol tamar ya. Gimana cara bikinnya? Simak videonya sampai selesai. Langkah pertama, masukkan 4 biji keju kiri, 100 gram mentega, semuanya suhu ruang ya, jadi sudah lembek begini. Jangan yang dari kulkas atau freezer. Tuang jebdahnya atau menteganya ya. Tambahkan 2 sendok makan gula pasir halus. Kemudian aduk-aduk hingga gulanya itu tercampur sama menteganya ya. Pelan-pelan saja biar nggak berterbangan. Kemudian dibersihkan ya dari spatulanya itu. Di blender hingga tercampur rata. Sampai kira-kira mentega dan gula halusnya itu menyatu. Lembut gitu seperti ini bisa dilihat ya. Kemudian matikan apinya. Pindahkan ke dalam baskom atau ke dalam wadah ya. Kemudian tambahkan 1 gelas tepung terigu. Sedikit-sedikit saja dulu ya, bertahap, jangan langsung semuanya. Diaduk-aduk. Dikira-kira ini sudah tercampur rata. Kemudian tambahkan kembali tepung terigunya. Sedikit-sedikit saja, jangan semua. Kemudian diaduk-aduk kembali sampai menyatu tepung dan menteganya atau jubdah gitu ya kalau di sini mah. Lakukan sampai tepungnya habis ya, tuang semuanya. Kemudian diaduk-aduk kembali hingga tercampur rata dan tepung dan menteganya itu menyatu. Ini kalamnya udah mulai belepotan gini ya. Dimaklum saja. Kemudian ini lebih bagusnya pakai tangan saja. Diaduk-aduk hingga berasa gitu. Kalau sudah berasa tercampur rata dan bahannya itu bagus, bisa dilihat. Kalau digempelkan begini tidak nempel, berarti ini udah bagus ya. Kemudian saya tutup dengan plastik. Tutup seperti saya ini ya. Kemudian istirahatkan sebentar saja gitu ya. Dan sisihkan dahulu. Siapkan wadah, kemudian masukkan 1/4 kilo korma yang tanpa biji ya. Kalau di Indonesia ini dodol korma gitu ya. Tambahkan 1 sendok makan gerpah atau kayu manis. 1 sendok makan coklat Nesquik. Kalian pasti pada tahu ya coklat Nesquik. Seperti ini nih, contohnya seperti ini. Banyak di supermarket ya atau di Bakalah gitu. Kemudian tambahkan 1 sendok teh hel atau kapulaga yang sudah di blender ya. Kapulaga halus. Kemudian tambahkan 2 sendok makan mentega yang sudah saya cairkan. Kemudian aduk atau uleni gitu ya hingga tercampur rata. Kue makmol ini, makmol tamar ini, memang ini kuehnya khas orang Arab ya. Yang kalau misalkan ngopi, gahwa itu selalu ada makmol. Ini enak banget ya. Luarnya garing, dalamnya itu lembut banget. Lembut karena kormanya itu ya. Nah, ini dia sudah terasa, ini sudah tercampur dan sudah lembut banget ya. Kemudian ambil sedikit, sesuaikan dengan selera saja, mau kecil atau besarnya makmolnya. Kemudian ini dibulatkan seperti ini ya. Nah, bagus banget tuh, udah bulat. Bulatkan semua sampai kormanya habis.
Jadi sesuaikan selera saja ya. Mau besar atau kecilnya makmulnya itu sesuaikan saja. Ini dia udah saya bulatkan semua. Untuk mencetak atau membulatkannya itu lebih bagus pakai tangan ya. Biar teksturnya itu lebih bagus ke makmulnya gitu ya. Ambil secukupnya. Kemudian dikasih tempat tengahnya untuk mengisi kormanya seperti ini. Nah ini. Kemudian ambil satu korma yang sudah tadi dibulatkan. Kemudian buntel gitu ya. Kalau saya Sunda itu buntel, dibuntel gitu. Kemudian dibulen-bulen, digulung-gulung sampai kormanya itu dibungkus sama adonannya. Itu kan lebih bagus kalau pakai tangan, teksturnya itu lebih lembut gitu ya. Lakukan sampai korma dan adonannya itu habis. Para TKW Timur Tengah ini wajib bisa banget ya. Karena ini memang makanannya atau kuehnya orang khas Timur Tengah, makmul kurma. Ini sangat enak banget ya. Pasti kalau sudah pinter pasti makin disayang majikan gitu ya. Ini kemudian simpan di atas warak jebdah. Dikasih jarak ya, jangan terlalu dekat. Seperti ini. Kemudian mulai saya cetak seperti ini. Masya Allah. Cantik sekali ya. Ini cetakannya banyak di pasar ya. Jadi ini bikinnya mudah banget ya. Daripada beli, mending bikin di rumah gitu ya. Masya Allah, tabarakallah, sangat cantik sekali kan? Kemudian saya open selama 8-10 menit. Api atas bawah atau sesuaikan dengan oven masing-masing saja di rumah ya. Ini saya 8 menit, Masya Allah. Kemudian angkat. Mari kita cek bawahnya. Nah ini sudah ke kuning-kuningan. Ini sudah bagus banget ya. Kalau dikira-kira atasnya kurang kuning, tinggal dimasukin lagi ya ke dalam oven. Kemudian saya atasnya dibaluri dengan gula halus. Atau tidak dibaluri juga tidak apa-apa. Ini sudah manis banget ya. Ini hanya mempercantik saja. Kemudian saya penasaran, pengen nyoba. Sini saya coba dulu ya. Terima kasih yang sudah nonton video saya sampai selesai. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.